Sobat Sukses, ingin jadi pebisnis apotek sukses? Yuk pelajari ilmunya lebih detail, rinci dan mendalam di video eksklusif belajar bisnis apotek. Caranya, klik tombol gabung di bawah video ini ya. Kami tunggu partisipasimu untuk bisa jadi pengusaha apotek yang kuat dan besar bersama apoteker Andi Eko Wibowo dengan ilmu berbisnis apoteknya selama bertahun-tahun. Maka OCF itu bisa digunakan untuk penanda. Penanda apa? Perusahaan Anda itu berjalan baik-baik atau tidak pada tiap harinya. Gini aja, buatin penanda. Kalau teman-teman udah hafal itu, saya sebenarnya udah hafal. Sebelum kemarin dirubah laporan keuangannya dengan Pak Saiful itu saya hafal. Sekarang saya harus adaptasi lagi. Saya cerita ya, OCF itu pada tanggal 1 itu kan pasti negatif tuh, karena apa? Gajian tuh. Pengeluarannya kan gajian, pengeluaran apa semua banyak tuh, listrik, macam-macamnya itu dikeluarin dulu tuh, kan? Gitu kan? Nah, saya itu hafal dengan bisnis saya. Tanggal 2 itu OCF-nya minusnya berapa? Sampai tanggal 10 itu biasanya OCF-nya udah 0 atau udah mulai positif. Tanggal 20 itu OCF-nya positif berapa? Tanggal 30 itu harusnya positif berapa gitu. Kan uangnya naik tuh. Naik, positif gitu loh. Iya kan? Positif. Maka kalau ada kok tanggal 10 kok nggak positif ya? Itu menjadi, ini ada apa? Sebagai penanda gitu. Oh, pelunasan hutangnya yang kemarin tuh belum dilunasi tepat waktu nih, pengaturan pelunasan hutangnya nih. Oh, pembelian persediaannya nih nggak bagus nih, pembelian persediaannya kemarin banyak, apalagi pandemi ini nih. Pandemi ini kan pembelian persediaannya saya batasi kemarin sama Fitra sama Fit, pembelian persediaan nggak boleh lebih dari 80% omset atau Pareto aja. Saya ngatur bisa duluan banget, saya ngatur itu gitu. Ngomong gitu aja Fitria udah paham gitu. Nah, ini OCF itu seperti itu. Tanggal 20 OCF-nya harus berapa gitu. Tanggal 30 tuh OCF-nya harus berapa gitu. Jadi ini tuh ada kurva kan turun, terus mulai naik, omset naik gitu. Kayak gini. Kalau OCF-nya di akhir bulan kok negatif, itu patut ada tanda tanya, pasti ada masalah. Entah itu pelunasan hutang dagangnya akibat pembelian persediaan bulan lalu banyak, atau omsetnya yang kurang, pemasukannya yang kurang, peleret, negatif terus. Akhirnya ketika kemarin ada kebijakan Ferdian pindah, Mas Januar pindah ke sini, Ferdian ini omset, belum itu ketolongnya di pandemi itu. UMY selama 3 bulan negatif terus itu. Nggak bisa, aku udah ngabisin uang banyak banget ini, rombak ulang itu. Kenapa? Karena aku nggak bisa menjalankan apa yang aku pikirkan sebagai orang konseptor, dan harus ada eksekutornya. Di sana mendapat limpahan karyawan-karyawan yang sebenarnya kompetensinya bisa, tapi kemauannya bagaimana dia mau untuk sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Dan saya adalah orang yang tangan saya sangat dingin ketika ada kemauan saya kok nggak bisa tereksekusi, itu ada masalah pasti gitu. Nah, maka ini menjadi ini gitu. Dan kita melihat ini, dengan melihat ini kita akan bisa menguasai mana yang nggak sehat, mana yang sehat. YouTube bulan kemarin nggak sehat, iyalah, kita kan baru awal gitu. Bulan besok pasti harusnya udah mulai sehat turun. Seminar ini kan harus sehat, kenapa nggak sehat? Jadi maka dengan laporan keuangan ini kita bisa pegang banyak bisnis itu bisa. Karena apa? Bisnis itu endingnya adalah angka, bisnis itu endingnya adalah net profitnya dan OCF-nya. 3 laporan keuangan tadi. Maka bisnis itu kita harus punya banyak bisnis. Suatu saat ketika kamu udah tahu polanya ya, Dinda udah tahu polanya,
itu tidak hanya di situ, dicari orang yang pintar kerjain. Sama justru kita nyoba Jogja lantai 2, kita nyoba itu kan untuk membuat agar kita bisa berpikir yang lain, tapi income penghasilan kita harus tetap terus. Maka tugas kita itu adalah membuat mesin itu jalan, mesinnya jalan, carikan orang yang jagain mesin itu, buat lagi. Cariin orang yang bisa jagain mesin itu, buat lagi. Itu bukan hal yang mudah. Saya pun masih gagal. Membentuk holding aja berapa bulan, rontok hilang les gitu kan. Ini enggak masalah, itu kegagalan gini. Hanya orang yang mau belajar. Itu yang saya itu kuncinya adalah orang yang mau belajar. Orang yang mau belajar aja hilang, gitu kan. Ini maka laporan keuangan ini adalah penanda kita untuk kita tahu. Jadi tiap hari harus update ya Pak? Loh iya, cash flow laporan harian keuangan itu, makanya hidup saya itu saya tidak masalah tidak dapat laporan bulanan itu sesungguhnya. Tapi saya dapat laporan harian. Karena akan saya tahu kalau laporan bulanan itu udah telat ketika kita menindaklanjuti. Tapi kalau laporan laporan harian itu kita tahu OCF-nya segini, persediaanku gini, omsetku sekarang sekian, uang cashku sekian. Wah, ini persediaannya kurang ini. Ini untuk mencapai omset sekarang ada kayak gini persediaannya kurang. Terus aku, Din, persediaannya tambahin. Oh, persediaannya gitu. Oh, ini piutangnya banyak banget. Gimana ini piutangnya? Ayo dilunasin ini bagian keuangan. Saya akan lebih tentram, lebih nyaman. Maka saya kemarin marah besar itu ke Mei itu, ke Saiful. Saiful nggak tak marahin sih, ini Mei yang tak marahin. Aku itu butuhnya laporan keuangan harian, gitu. Tanpa laporan keuangan harian, gelisah saya, nggak bisa baca bisnis saya itu berjalan gimana. Mungkin soalnya semingguan. Mingguan telat. Bisnis yang udah berjalan harus harian. Tiap pagi itu tugasnya adalah baca cash flow. OCF ku gimana posisinya, negatif atau positif? Kok negatif, kok masih negatif ya apa? Terus sama neraca itu tadi, posisi uang cash, posisi persediaan. Nah, patternnya persediaan apotek itu harusnya 80% daripada omset. Karena margin kita 80%, keuntungan kita 20%. Kalau yang startup, Pak, yang baru mulai itu kan hitungan per harian itu dari bisnis yang udah berjalan. Kalau bisnis yang baru harian, tetap harian ya. Harian. Apalagi startup punyamu ini harusnya yang paling penting adalah membaca budget iklan dibandingkan omset ROAS. Kenapa ROAS itu menjadi patokan? Karena itu yang paling gede kan itu meleverage itu. Buku advertiser tuh paling adalah di laba rugi itu tadi. Kamu nganunya di laba rugi, kuatnya harus di laba rugi itu. Karena buku itu sesungguhnya kan hanya pintu masuk tuh sebenarnya. Sebenarnya kan hanya pintu masuk. Itu kan kalau seminar keliling Indonesia, seminar bedah buku, seminar ini kita jual, kita ambil ini, kemudian kita kulitin tuh orangnya gitu kan. Itu buku itu sesungguhnya pintu masuk dalam serangkaian sebuah bisnis yang gede. Namanya adalah bisnis jasa, konsultan, pendampingan bisnis. Yang paling penting sesungguhnya adalah kalau namanya jasa dan buku itu adalah servisnya. Bayar di awal harus. Dan bagaimana menimbulkan trust, memang produknya bagus. Untuk membuat produk bagus itu kan butuh kualitas. Gitu. Kalau untuk root itu yang paling penting adalah SDM. Cash kita itu melihatnya adalah di produksi itu harusnya jadi, video itu harus dengan tepat waktunya. Bagaimana tepat waktunya? Itu karena cost viewernya, bagaimana kita mengumpulkan viewer. Ini kan masih belum nih, mengumpulkan viewer tinggi itu masih belum, masih dua grup aja belum penuh nih. Itu kan belum.
belum lah. Terus kualitas videonya itu saya udah negosiasi sama Mas Bayu tuh, kita ngajarin Mas Bayu untuk bikin video itu besok, kerjaannya dia tuh. Maka kita lihatnya adalah laporan keuangan tuh, pemasukan. Aku kan masih baru nih, kalau di tempat Rian itu bisnisnya Rian, aku udah mulai paham tuh tentang bagaimana alur keuangannya itu ya. Saya mulai paham. Yang paling kuat adalah laporan laba rugi. Yang harus dipegang laporan laba rugi dan budgeting iklan dengan omset. Iya, per hari. Per hari itu harus benar-benar kuat. Kalau enggak kamu meleset kamu. Kalau enggak kamu meleset. Kalau Ruth, aku sedang belajar nih tentang bagaimana proses apa sih yang paling penting di laporan keuangannya digital ya, YouTube itu apa. Saya rasa pencairan, karena ini kan cairan nih. Kemarin kita dapat cair itu 1.400.000, 1.300.000. Itu cairnya baru tanggal 20 besok. Ini pencairan ini yang harusnya itu bisa untuk membiayai berarti tanggal ke depan. Nanti kita belajar. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol like apabila Anda menyukai konten semacam ini, share ke seluruh teman-teman Anda, dan subscribe channel ini untuk dapat menonton berbagai konten yang mengupas tuntas tentang bisnis apotek. Salam sukses!